Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara yang terkasih, salah satu tanggung jawab paling berat dalam hidup sebagai orang percaya adalah hidup dalam kekudusan. Topik tentang kekudusan adalah hal yang paling tidak disukai dan juga sering dihindari oleh kebanyakan orang Kristen. Sebaliknya, orang lebih berminat dan tertarik pada khotbah-khotbah atau pelajaran-pelajaran yang bertema berkat, mujizat, kesembuhan atau pemulihan. Padahal kekudusan adalah kehendak Tuhan yang harus ditaati. Saudara, kekudusan adalah standar hidup yang Tuhan tetapkan bagi orang percaya. Salah satu arti dari kata kudus, bahasa Ibraninya kadosh, adalah naik lebih tinggi. Artinya, Tuhan memanggil orang percaya untuk hidup sesuai dengan standarnya, level hidup yang naik ke arah Kristus, yaitu hidup sebagaimana Kristus hidup. Tidak ada alasan atau tidak ada dalih untuk hal itu, saudara. Sebab Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk memampukan kita, menguatkan kita, mengajar kita, menuntun kita kepada kebenaran. Tuhan juga sudah memberikan firman-Nya untuk menjadi pola atau menjadi pattern atau menjadi pedoman bagi hidup orang percaya. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 14 berkata, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku, di zaman sekarang ini kebanyakan orang lebih mengejar hal-hal yang bersifat duniawi, keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, popularitas dan sebagainya. Demi mengejar kesemuanya itu, mereka tidak sempat lagi menempatkan perkara-perkara rohani sebagai hal yang utama. Mereka mulai mengesampingkan perkara-perkara rohani, bahkan meninggalkan begitu saja. Padahal kalau kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dan mengutamakan perkara-perkara yang dari Tuhan, maka semua berkat itu sesungguhnya dari Tuhan. Tetapi banyak orang tidak mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, tidak mau menaati firman Tuhan, dan memilih untuk mengikuti keinginan daging dengan segala hawa nafsunya. Inilah kehendak Tuhan bagi orang percaya, Efesus 1 ayat 4, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, karena itu ingatlah, berkat Tuhan tersedia bagi orang-orang yang hidup seturut kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kekudusan sebetulnya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kekudusan adalah sumber berkat. Tanpa kekudusan, kami mungkin mendapatkan sesuatu yang kami harapkan, tapi semua bersifat fana dan lenyap begitu saja. Tapi ketika kami hidup dalam kekudusan, maka Tuhan menganugerahkan segala sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami dan juga memberkati orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, materaikanlah firman dalam kehidupan kami, dan biar hidup kami putuskan untuk memilih atau berkomitmen hidup di dalam kekudusan Allah. Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup setiap kami yang percaya pada Tuhan Yesus, berkaryalah Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk mengingatkan dan bahkan menginsafkan kami, memampukan kami, menguatkan kami, mengajar kami, dan menuntun kami kepada kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang meneguhkan firman-Mu dalam kehidupan
setiap kami. Hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Berjalan bersama dengan kami. Kami berdoa, bersyukur, memuliakan nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.